Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi'ulumihi rabbi yasir wa'in. Ma yustahabu halatal ihtidari, hal-hal yang disunnahkan pada saat sakratul maut. Dan ini akan kita alami semuanya, ya. Artinya tidak bisa satupun ya manusia yang bisa lolos dari kondisi sakratul maut, ya. Yustahabbu lil muhtadari wa huwa man hadaratul mautu wa lam yamut ma ya'ti. Disunnahkan bagi orang yang sakratul maut, ya, beberapa hal berikut ini. Awalan idja'uhu ala jambihil aymani ilal qiblati, membaringkannya pada bagian lambung sebelah kanan ke arah kiblat. Jadi dibaringkan, ya. Jadi kepalanya di utara, itu dibaringkan seperti itu untuk bisa menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita amati, ya, berarti berbaring gitu, ya, lambung kanannya ada di kiblat seperti itu. Jadi kepala di utara, kaki di selatan. Ittiba'an lis sunnah, posisi ini mengikuti sunnah Rasul, ya. Karena Rasul mengatakan terkait dengan Baitul Haram, kiblatukum ahya'an wa amwatan. Kata Rasul, kiblatmu di saat hidup dan di saat wafat. Fa in ta'adzara dzalika li dhaikil makani wa nahwi yudau mustalaqiyan ala qafahu wa wajhuhu wa qadamahu nahwal kiblat li'annahu aisaru bi khuruji ruhi. Maka jika posisi tersebut tidak memungkinkan karena tempatnya sempit, ya, atau yang lain alasan lainnya, maka orang yang sedang sakratul maut itu diletakkan mustalaqiyan dalam keadaan telentang, ya, ala qafahu, ya, di atas belakangnya, sedangkan wajahnya dan kedua kakinya, itu bagian tumitnya itu kakinya, nahwal kiblah, mengarah kiblat. Berarti kepalanya di timur, kepala di timur, ya, membujur ke barat. Kalau kita di sini kan gitu. Nanti posisi kepala lebih tinggi, ya. Nah di sini menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili, li'annau aisar li khuruji ruhi, karena itu lebih memudahkan keluarnya ruh, ya. Wa in syuqqa alaihi taraka ala hali, dan jika memang kondisi tempat kagak mungkin, ya, dibandingkan dengan lambung bagian kanan ke kiblat nggak bisa, diposisikan telentang dengan wajah ke arah kiblat, begitu juga dua kakinya nggak bisa, ya udah apa adanya aja, ya, kalau memang tempatnya nggak memungkinkan, ya. Wa yusannu tajri'ul muhtadari bima'in baridin bimalaqatin aw qutnatin matalan, dan disunnahkan untuk mencifratkan orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut dengan air yang dingin, ya, dengan menggunakan sendok atau kapas. Jadi dalam kondisi akan meninggal dunia itu cipratin air yang dingin, gitu, ya. Jangan disiram, ya, ciprat aja, ya, atau dengan kapas diolesin, gitu. Nah itu yang pertama langkahnya begitu, karena kan suasana sakratul maut itu dahsyat, ya, dahsyat sekali, dan itu menentukan untuk masa depan berikutnya, ya. Yang kedua, talqinuhu syahadata marratan, ya, mentalkinkan orang yang akan sakratul maut dengan ucapan syahadat marratan, satu kali, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi bi ayaqul al-qaribu indahu dzalika,
itu yang membimbing, yang mentalkin, ya, yang membimbing bacaan la ilaha illallah itu posisinya orang yang dekat, ya, kepada si mayit, posisinya tuh. Jadi duduk di dekat dia, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ini hadis Rasul, ya. Jadi dalam riwayat kecuali Bukhari saja, semua meriwayatkan dari sini, ya. Jadi akhraj jama'ah illa Bukhari. Semua perawi hadis punya riwayat hadis ini kecuali Imam Bukhari, ya. Kemudian dasar lainnya ada hadis lain, fa innahu laisa muslimun yaquluha indal mauti illa an yadhu minan nar. Maka tidaklah seorang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia kecuali dirinya akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Dan ada lagi hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Hakim dari Mu'adz, Nabi mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, ya, di saat meninggal la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke surga. Ya. Nah, ini kan kita tuh di masyarakat kita udah umum, ya, itu kita lakukan. Jadi ketika akan orang sudah berat gitu akan kita, ya, bisa hampir dipastikan nih nggak lama lagi nih, gitu. Nah, itu kan ada tanda-tanda tuh kalau itu, ya, seperti ada bagian dahi ini agak cekung gitu, begitu. Ya. Wa qala al-Hanafiyah wal Malikiyah. Ulama-ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan yulaqanu nadban as-syahadatani qabla al-ghargharah. Ya, dibimbing, ya, ditalkin itu, ya, dituntun, ditalkin nadban, ya, sebagai bagian dari ibadah sunnah as-syahadatani, dua kalimat syahadat qabla al-ghargharah, sebelum ruhnya itu sampai ke kerongkongan. Kalau udah di kerongkongan ya udah nggak bisa, gitu kan, ya. Itu ketika mulai pertama terus gitu dibimbing untuk la ilaha illallah. Ya. Wa dzalika 'inda jami' fi lutfin wa madar. Dan hal tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan penuh kelembutan dan bergantian. Min ghairi ilahain alaihi, tanpa mendesak, memaksa gitu, maksa agar dia ngucapin itu nggak boleh, ya. Wala iqrar wal amr, dan jangan ngulang-ulang, juga jangan terkesan memerintahkan. Kenapa? Li alla yajuro, agar si orang yang mau meninggal jangan sampai dia bingung, ya, gitu. Atau rame-rame bimbing, kadang bikin dia suasananya makin nggak menentu itu. Makanya cukup satu orang bimbing, ya, nanti bergantian, nah, gitu, seperti itu. Jangan semuanya mengarahkan, mentalkin la ilaha illallah. Ini kata Prof. Wahbah itu bisa bikin dia bingung, gitu, ya, makin stres itu. Fa in takallama bi syai'in fa yu'idu talqinahu litakuna la ilaha illallah akhir kalami. Dan kalau itu orang yang meninggal berbicara sesuatu, gitu, ya, dia ngomong, maka talqinan lagi agar kalimat yang terakhir yang diucapkan la ilaha illallah. Umpamanya ketika yakin disebut la ilaha illallah, belum lama lagi dia ngomong lagi tuh, ngomong yang lain, maka menurut Prof. Wahbah bimbing lagi agar benar-benar akhir kalamnya itu la ilaha illallah, seperti itu, ya. Wa al Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah menyampaikan satu pendapat, la yulaqinu ba'da talhidi,
tidak boleh mentalkilkan, ya nggak boleh mentalkinkan setelah dia ada di liang lahat. Ini ulama Hanabiyah ya. Wa ta'ahu bil qabri, ketika dia meletakkan di kubur. Wa in fa'ala fatalqinu masrur inda ahli sunnah. Kalaupun orang melakukan talqin setelah mayit dikuburkan, itu adalah mengikuti ahlu sunnah. Ya, kan ada orang kubur ya di kita ya. Ini di kita nih masalah yang memang mengamalkan hal ini. Ketika mayit sudah dikuburkan, ya sudah selesai semua, kan ada talqin tuh kan? Ya. Ada talqin gitu. Ya fulan ibnu fulan, atau ya Abdullah ibnu Abdullah, ya uzkur dinak, terus ya itu kan amalan yang memang kalangan ahlu sunnah itu lakukan. Maka kata Prof. Wahbah, ya itu ya nggak apa-apa, ya dilakukan itu, ya sampai nanti apa itu billahi robban dan seterusnya, ya gitu. Wa qad ajma'a ahlus sunnati ala anna su'al al-malakaini fil qabri haqqun. Ulama ahlu sunnah telah berijma, tidak ada perbedaan satupun, ala anna su'al al-malakaini fil qabri haqqun, bahwa pertanyaan dua malaikat di dalam kubur itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, yang niscaya, ya. Wa anna kulladzi ruhin min bani adama yus'alu fil qabri. Setiap yang mempunyai ruh dari kalangan manusia, ya Bani Adam, itu akan ditanya dalam kubur. Tapi di sini wal arjau inda Ibnu Abdul Bar was-Suyuti, menurut Imam Abdul Bar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, anal athar dalat ala annahu la yakunu su'al illa lil mu'minin aw munafiq, bahwa dalam banyak athar, ya ucapan-ucapan para sahabat, para ulama as-salafus shalih, ini menunjukkan bahwa pertanyaan malaikat itu, ya tidak dilakukan kecuali kepada orang yang beriman dan orang munafik. Orang kafir nggak ditanya kenapa, ya memang udah selesai tentang kekufurannya, udah pasti di alam barzah dapat siksa. Nah ini yang mendapatkan pertanyaan itu adalah kalangan mukmin dan munafik, ya. Mimma yakunu mansuban ila ahlil qiblah bil zahir syahada dunal kafir al jahid, itu dinisbahkan kepada orang yang memang ahlul qiblah. Ya, artinya orang yang memang punya orang yang sholat, ya, ahlul qiblah. Orang kafir ya enggak ditanya, karena otomatis ketika masuk kubur sudah ditunggu oleh berbagai siksaan dalam kubur. Wa dzakara Suyuti anna man la yus'alu thamaniyatan. Imam Suyuti mengatakan bahwa tidaklah ditanya, ya itu, atau tidaklah ditanya 8 orang, ya. Jadi yang lolos dari pertanyaan di kubur menurut pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ada 8. Yang pertama asyahid, orang yang wafat dalam keadaan syahid. Contoh tuh sekarang di Palestina gitu kan, ya, itu kan ketika mereka wafat syahid gitu, itu di dalam kubur tidak ada pertanyaan. Wal murabit, itu salah menerjemahkan saya itu. Wal murabit itu orang yang selalu saja ibadah, ya kalangan ahli ibadah termasuk para wali, itu mereka tidak ada yang atau tidak mendapatkan pertanyaan munkar nakir, ya. Wal mat'un, ya. Jadi orang yang apa, yang ditusuk gitu, ya, ditikam. Wal mayyitu zamanit ta'un, orang yang meninggal pada saat terjadinya wabah. Idza kana sabiran muhtasiban, apabila dia sabar dan ikhlas. Ya, COVID dia kena
dalam keadaan terkena dia sabar, dia ikhlas karena Allah, lalu dia meninggal, maka ini orang yang termasuk tidak mendapatkan pertanyaan di dalam kuburnya. Wasiddiq, ya, orang-orang yang jujur. Wal atfal, anak-anak kecil. Wal maitu yaumal jumu'ah aw lailataha, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Wal qari kulla lailatin tabarakal mulk, dan orang yang tiap malam membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi, ya, dan seterusnya. Itu kalau dulu tuh orang-orang tua kita, ya itu benar tuh, pegang benar, sebelum tidur baca tabarok, ya, karena memang orang yang membaca tabarok itu nanti ketika dia masuk ke dalam kubur, dia tidak mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Wadoma ba'dhum ilayya as-sajdah. Kemudian ada lagi sebagian ulama mengatakan selain Al-Mulk baca juga surah As-Sajdah. Ya. Makanya kalau malam Jumat itu kan subuhnya rakaat pertama baca As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil itu. Wal qari'u bi marri mauti qul huwallahu ahad, dan orang yang membaca pada saat sakit mautnya itu dia baca qul huwallahu ahad. Ya Allahus Samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diwiridin ketika dalam kondisi sakit, ya, dan dia mungkin menyadari bahwa ini udah akhir, maka dia memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas seperti itu, ya. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti termasuk orang yang akan terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kemudian berikutnya, qiraatul Quran indal muhtadar, membaca Al-Quran ketika atau di hadapan orang yang akan meninggal dunia. Qala al-Malikiyah, kalangan ulama Malikiyah mengatakan tukrahul qiraatu 'indal mauti in falau isti'nanan kama tukrahul qiraatu ba'dal maut. Membaca Al-Quran di saat menjelang kematian itu dimakruhkan, sekalipun dia melakukannya karena untuk mengamalkan sunnah, sebagaimana makruh membaca Al-Quran setelah meninggal. Ini pendapat Malikiyah, ya. Jadi kata mereka makruh, ya, orang yang mau meninggal dibacain Quran makruh. Kalau kita kan biasa tuh, ya, baca Yasin gitu kan, itu ketika mengiringi orang meninggal. Kata ulama Malikiyah makruh. Begitu juga baca Quran setelah dia meninggal, udah wafat tuh, ya, dibacain Quran, itu menurut Malikiyah makruh, ya, seperti itu, ya. Walau qabri termasuk di kuburan, ya, itu menurut Malikiyah, ya, itu hukumnya makruh, ya. Alasan beliau apa? Itu bukan apa? Itu tidak dilakukan oleh ulama salaf. Ya, ini alasan mereka. Tapi pada pendapat ulama-ulama mazhab yang lain itu menjadi hal yang nggak apa-apa, ya. Lakinil mutaakhiruna ala annahu la ba'sa bi qira'atil Qur'an wa dzikri wa ja'ala thawabahu lil mayyit. Ya. Tapi pada era belakangan ulama-ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa nggak ada masalah baca Quran, baca zikir, dan menjadikan pahalanya untuk mayit. Ya, itu ulama-ulama ya nggak apa-apa. Nah, ini berarti sama dengan kita. Wa yahsulu lahul ajru insyaallah. Ya, jika Allah menghendaki si mayit dapat pahalanya. Ya. Jadi kita zikir, gitu kan ya, kita zikir, kita baca Quran. Ya, kemudian di situ apa? Kita Allahumma ja'al wa aufil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu dan seterusnya kan? Gitu. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita baca Quran, baca zikir, ya, lalu kita katakan apa? Allahumma ja'al wa aufil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, seterusnya. Itu Ibnu Qayyim yang pendapatnya banyak dipakai oleh kalangan-kalangan, maaf teman-teman kita yang biasa nggak ketat, itu mengatakan sampai pahalanya, gitu, sampai pahalanya, bukan nggak sampai. Asalkan itu Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal, ya, jadi sampai terimalah dan apa,
sampaikanlah gitu, ya. Wa qala al-jumhur, ulama mayoritas mengatakan yundabu qiraatu yasin, disunahkan baca surah yasin. Jadi ketika orang akan meninggal dunia, ya, atau orang yang sudah meninggal dunia, itu apa? Ya, kata apa? Karena ada hadis Rasul, iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah kepada orang yang akan meninggal surah yasin. Ya. Jadi ketika sudah saktul maut itu, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bacain surah yasin. Karena ada hadisnya, iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah kepada orang yang akan meninggal dunia surah yasin. Wastahsana ba'du mutaakhir Hanafiyyah wa Syafi'iyyah qira'atul ra'd aidan. Dan sebagai hal yang bagus oleh sebagian ulama-ulama belakangan dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah, di samping yasin baca juga ar-ra'd. Ar-ra'd itu dibaca. Ini termasuk di kita tuh biasa. Kenapa? Karena ada pendapat dari Jabir, beliau mengatakan innahu tuhawil alaihi furuj ruhi. Karena surah ar-ra'd itu mempermudah orang yang saktul maut untuk meninggal. Ya. Dan itu dari beberapa pengalaman begitu. Orang yang katanya meninggal susah bener, dibaca ar-ra'd itu cepet, gitu, lebih cepat. Nah, ini mengacu kepada pendapat sahabat Rasul Jabir yang mengatakan bahwa surah ar-ra'd itu mempermudah ruh untuk keluar dari jasad seseorang. Wal hikmatu min qiraati yasin, hikmah membaca surah yasin adalah anna ahwal al-qiyamah wal ba'ts madhkuratun fiha. Karena di dalam surah yasin itu perkara-perkara kiamat dan kebangkitan itu disebutkan di dalamnya. Faida quri'at indahu, kalau dibacakan di sisi orang yang mau meninggal, tajaddada lahu dzikratil ahwal, ya, maka dia akan memperbarui untuk mengingat keadaan-keadaan itu. Jadi ya mudah-mudahan dia paham gitu ya. Ya, artinya apa? Di surah Yasin itu cerita banyak tentang kiamat, tentang ba'ats, ya. Itu insyaallah menyadarkan orang yang mau meninggal sehingga ya dia bisa istighfar di situ, ya. Kalau ada sebagian ulama mengatakan bahwa tadi yang pertama itu, ya, mengenai talqin itu menurut mereka lebih bagus dibimbing dengan lafaz Allah, 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 ya. Karena di situ kan Allah itu lafzul jalalah yang mengiringi sifat-sifat yang mulia semua. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, ya. Sehingga itu lebih aman, gitu ya, lebih aman untuk membimbing orang yang mau meninggal dengan ucapan Allah, Allah. Sehingga lidahnya tuh terus mengucapkan Allah, Allah, Allah. Kalau sampai meninggal dia mengucapkan itu, ini kan sebuah hal yang bagus seperti itu. Ya, nah kita membantu dengan surah Yasin, surah Ar-Ra'd, gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya ayyatawalla arfaqu ahlil marid bi wa 'alamuhum bisyasatihi wa taqahum li rabbi ta'ala idza mata la qabla al-maut igmadu 'ainaihi wa shaddu lahyaihi. Nah, ini kalau udah meninggal, ya, orang yang sakral udah meninggal, maka orang yang dekat sama dia, ya, dan orang yang tahu benar tentang tingkah laku si mayit tadi, dan dia termasuk orang yang memang orang yang sangat bertakwa pada Allah, ya, artinya perilakunya bagus, itu apa? Nutup matanya mayit, gitu. Ya, jadi dicari tuh siapa nih keluarga yang paling dekat, yang paling tahu kondisi mayit, dan orang yang memang bisa dipercaya ketakwaannya. Ini kan orang bagus gitu ya, maka dia yang menutup kedua mata mayit.
kemudian mengikat janggutnya tuh, ya, yang bawah ini ke bagian kepala atas, itu tahsinan lahu, karena agar tampak bagus. Kan kalau mayit itu matanya melotot, ya kan kadang begitu kan ya, matanya begitu karena tarikan, kan kata Nabi tarikan ruh itu seperti binatang hidup-hidup dikulitin gitu. Jadi kambing yang masih hidup itu dikulitin gitu. Artinya dilepas kulitnya. Kata Nabi kayak gitu rasanya, ya, kayak gitu rasanya. Karena saking sakitnya kita nggak dengar tuh teriakan sakitnya itu, karena begitu hebatnya, ya. Seraya berdoa begini, saya nggak tulis itu ya, agak tadi buru-buru. Ketika menutup mata dan mengikat itu, baca Bismillah wa ala millati Rasulillah, Allahumma yassir alaihi amrok wastahir alaihi ma ba'da wa as'idhu biliqa'i waj'al ma kharaja ilahi khairan mimma kharaja'an. Itu pendek bacaannya, dengan nama Allah, atas nama agama Rasulullah. Ya Allah, mudahkanlah semua urusannya, mudahkanlah apa yang nanti setelah kematian ini, dan berikan kebahagiaan kepadanya dengan menjumpaimu. Waj'al ma kharaja ilahi khairan mimma kharaja'an, dan jadikanlah apa yang keluar darinya lebih baik daripada yang keluar. Ini doa ketika nutup mata, ya, nutup mata ngikat itu, gitu, ya. Nah ini kan perlu, ya, kita kan punya keluarga gitu, ya, kita bisa minta pada anak kita, ya, siapa yang duluan kita nggak tahu kan. Nah itu baca itu ketika nutup mata dan ketika mengikat janggutnya. Wa yuhdaru 'indahu at-tib, ya, dan kemudian diberi wewangian. Kemudian wa tulidu maqasilah minal yadayn wal rijlain. Itu persendian kedua tangannya dan kedua kakinya diberembutin gitu, ya, jangan sampai kaku. Wa tulidu asabi'ah, juga jari jemarinya tuh, ya, dibikin lembut. Kemudian wa yusta atau wa yastru jamnya badani bi thawbin khafifin, menutup semua badannya dengan pakaian yang tipis sebagaimana Nabi kerjakan itu. Yang berikutnya an-na'yu, yaitu memberikan kabar tentang kematian. Ini jumhur ulama, kecuali ulama Hanabilah itu mengatakan nggak apa-apa diumumin. Kalau Imam Ahmad bilang nggak boleh, ya, tidak boleh menyampaikan kabar tentang kematian seseorang. Tapi ulama-ulama mazhab yang lain, jumhur, itu sepakat bahwa boleh untuk mengumumkan kematian seseorang, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a li ashabi an-Najasyi fil yaumil ladzi mata fi. Nabi itu pernah memberikan kabar kepada sahabat-sahabatnya, ya, tentang kematian Raja Najasyi, ya, pada saat dia wafat, gitu. Termasuk beliau memberikan kabar tentang wafatnya pamannya Ja'far bin Abi Thalib, atau ketika wafat Zaid bin Harithah, atau wafat Abdullah bin Rawahah, itu Nabi sampaikan. Ya, berarti ini menjadi pegangan selain ulama Hanabilah. Nah, yang terakhir adalah al-isra bit tahjiz atau al-isra bit tajhiz, menyegerakan untuk proses pemakaman. Itu jangan lama-lama, gitu ya. Ketika orang sudah meninggal, itu dipercepat pengurusannya, ya. Nah, apa yang mesti dipercepat? Ya, 3, at-tajhiz. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, yang dipercepat at-tajhiz, penyelenggaraan jenazahnya, ya, mandiin seterusnya. Wa qada'id duyun atau wa qada'ud duyun, selesaikan utang-utangnya, ya, utang-utang simai selesaikan. Wa tafriq wasiyati, dan menyampaikan wasiatnya. Apa wasiatnya? Itu ditunaikan, ya. 3 hal itu di sini oleh Prof. Wahbah Zuhaili, ya, yang harus disegerakan ketika orang udah meninggal. Makanya
Kalau kita punya hutang, dicatat, ya, dicatat ya, biar keluarga tahu. Nanti kalau kita meninggal, ada loh ini saya punya hutang sini. Kenapa? Hutang ini menghambat, ya. Itu kan Nabi pernah ketika ada yang meninggal diminta untuk mengimami sholat jenazah. Nabi bertanya, apakah mayit ini punya hutang? Ada yang mengatakan, ada ya Rasul, dia punya hutang, belum selesai. Lalu Nabi bertanya, ya maaf, Nabi mundur. Nabi tidak mau mengimami, Nabi mundur, ya. Kemudian ada sahabat lain mengatakan, ya Rasul, saya menanggung hutang-hutangnya. Berarti mayit sudah selesai, hutangnya dialihkan. Maka Rasul kemudian maju ke depan untuk mengimami sholat jenazah, ya. Karena ini hak adami, walaupun itu kepada orang kafir. Kita punya hutang kepada orang non muslim, selesaikan itu, ya. Itu. Bahwa masalah hutang itu enggak ada kaitan masalah agama, ya. Ini masalah hak adami, maka mesti diselesaikan, ya. Memang ada satu hadis yang mengatakan begini, kalau ada orang berhutang dan dia punya niat untuk membayar hutangnya, tapi kemudian dia tidak mampu, maka kata Nabi, Allah yang akan membayarnya, menanggungnya. Tapi kalau orang berhutang dan tidak ada niat untuk menggantinya, ya, itu akan menjadi masalah. Nanti dituntut oleh yang memberikan hutang, ya, karena belum terselesaikan, gitu. Ya, termasuk bila mana ada orang berhutang dan sudah ada kemampuan membayar hutangnya, tapi dia tidak bayar, ini pun berbahaya, ya, untuk nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini bagian yang terkait dengan hal-hal yang disunnahkan, ya, untuk dilakukan kepada orang yang akan atau yang sedang menghadapi sakratul maut, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan kepada para jamaah, ya, sehingga kita ini, ya, yang memang tidak bisa menghindar dari kematian, ya, sudah lebih mempersiapkan diri untuk mendapatkan husnul khotimah, ya. Bab ini yang memang kita harapkan. Ya, saya kira ini mungkin ada yang bisa menyampaikan sesuatu atau akan memberikan sesuatu, disilakan. Iya, silakan. Itu posisi yang tadi orang sakratul maut, yang mau ada ibadah, ya? Iya. Kepalanya sana kan? Iya. Posisi sama dengan waktu dia meninggal. Betul, sama. Sama. Kalau di sholat kan jadi kanan palanya. Iya. Terus juga kita pasti menanya nih. Itu kan beberapa kali, ya. Itu kalau kita sholat jenazah, nah itu sebelum sholat misalnya imamnya atau siapa mengatakan bahwa si kulit ini lakuannya baiklah, kita sebut saksi. Iya. Bagaimana? Padahal banyak kata nama dia itu. Padahal banyak orang tidak kenal. Iya. Si mayit. Iya. Karena terpaksa disebut khoir. Iya. Nah, jadi itu kita benar mengatur begitu bahwa buat saksi bahwa ini khoir, bahwa dia melakukan baik. Iya. Baik. Begini, kalau kita tidak mengenal si mayit, tidak diperkenankan untuk itu, karena itu akan jadi pertanyaan nanti oleh Allah. Ya, artinya kok Anda itu nggak kenal tapi bersyahadah, ya, bersyahadah bahwa ini orang baik, gitu. Ya, ini ada sebagian ulama mengatakan bahwa untuk tasyhid, ya, untuk tasyhid penyaksian itu hanya kepada orang yang tahu tentang si mayit. Kalau yang tidak tahu itu tidak, ya. Sebaiknya tidak, karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Anda itu mengatakan bahwa ini orang baik atas dasar apa? Gitu. Kalau yang lain mungkin kecuali begini kali, ya, ada yang menyampaikan dulu nih, seorang alim menyampaikan bahwa orang ini
ya, orang yang rajin sholat berjamaah, rajin datang ke majelis, gitu kan ya, rajin bersedekah. Ini kan dia menjadi apa? Menjadi saksi atas kebaikan orang ini. Nah, atas dasar apa yang disampaikan oleh orang tersebut, maka kita boleh, karena kita bersandar pada ucapan orang ini, ya. Tapi kalau kita tidak mengenangnya sama sekali dan tidak ada informasi apapun yang bisa kita percaya, itu jangan kita bertasyhid, ya. Kenapa? Nanti dipertanyakan. Ya, syahadanya itu dipertanyakan. Anda itu tahu dari mana bahwa dia orang baik, gitu. Ya. Memang ada satu hadis, ya, ana inda dzanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka hambaku kepadaku baik, ya baik. Ya, kalau prasangka hambaku jelek, ya jelek, gitu. Tapi kan itu juga apa? Terkait dengan pengetahuan kita tentang orang tersebut, gitu ya. Jadi saya pernah mendapatkan hal ini dari seorang guru. Apa kata beliau? Jangan kalau kita tidak kenal lalu kita bertasyhid, gitu ya. Karena itu akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Atas dasar apa Anda kok bisa-bisanya, ya, bersaksi bahwa ini orang baik, begitu. Ya, gitu. Pak Ibu. Ya, dan biasanya kalau di rumah kadang-kadang misalnya orangnya fasik, tetap imam itu menyampaikan orangnya baik, sering jemaah. Berarti masyarakat itu rata-rata. Iya, kalau kita tahu, walaupun orang yang menyampaikan seperti itu dan kita tahu persis, ya kita tidak perlu. Kalau urusan imam itu yang nyampaikan gimana? Oh, itu tanggung jawab dia, ya. Kalau berlebihan, gitu ya. Artinya, atau bisa jadi ya, kita tahu dia nggak tahu, gitu kan ya. Bisa jadi kita tahu tapi yang menyampaikan itu tidak tahu, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dia tahu dan dia berishad begitu, nah ini juga kan satu kebohongan, kan ya, satu kebohongan. Orang nggak pernah sholat, gitu. Orangnya sering berbuat zalim, gitu. Kita katakan ini orang baik, ya kan, namanya satu pembohongan, gitu. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, silakan. Sebenarnya itu ada perbedaan masalah mengenai jenazah. Ada yang perempuan kan sudah matinya, misalkan sini tempat sono, dan nanti apa di sini. Dan kemarin laki kemarin kan. Kedua di sini, dua pulang di sini. Yang artinya kalau yang menurut keluarga dia, saya yakin di sebelah sini gitu kan. Tapi yang ada kampung situ, sebelah sini bingung. Akhirnya menurut sama yang keluarganya sebelah tangan kepalanya sebelah sini. Ini kan gini persoalan. Memang ini yang rame nih, sekarang rame begitu. Jadi posisi mayit kan gitu ya. Kalau laki-laki nggak ada masalah, karena laki-laki kan posisi imam di mana? Tengah kan, tengah nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu perempuan, karena posisi imam di mana? Di bokong, gitu kan. Sehingga kalau dia yang perempuan itu disamakan laki-laki, ini satu pendapat ya. Sehingga bagian yang mengarah ke kiblat, artinya yang lebih ke itu lebih sedikit, ya, lebih sedikit, maka dia dibalik gitu, seperti itu, ya. Nah, kalau ini kan tengah kan, posisi tengah. Kalau dia posisinya di bokong perempuan, berarti yang itu lebih sedikit gitu. Nah ini kalau saya cenderung sudah saja apa yang sudah umum dilakukan, gitu ya. Jadi orang di sini itu umumnya kepala kan di utara, gitu kan ya, kaki sebelah sini, gitu. Udah itu aja, jangan lagi dibalik. Gitu. Walaupun ada pendapat begitu, ya pendapat yang juga banyak seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau bagi saya pribadi
apa yang sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu, gitu ya, yang secara keilmuan mereka juga mumpuni, ya sudah ikuti aja, gitu ya, seperti itu. Belakang rame itu, sehingga pada enggak dong begini, kasihan si mayit. Iya, si mayit. Sudah aja ikuti, kan ulama-ulama dulu nggak, insya Allah nggak akan salah, gitu ya, dalam masalah penempatan. Iya, gitu kali Pak ya. Masalah itu kampung kan masih pakai kotak ya. Peti kampung. Oh iya. Padahal yang itu kan istilahnya nggak kecelakaan itulah. Kondisi biasa. Kemarin itu debat saya juga, ini keluarga saya kan, ini saya sendiri yang malam kan. Istri saya meninggal lama. Saya itu kan maunya kan saya nggak pakai peti pakai baju besar. Kampung nggak ada gitu. Iya. Akhirnya saya mau kampung nggak boleh, pokoknya pakai peti ya. Akhirnya kan menurut keluarga saya. Iya. Kan pakai baju besar lagi. Nggak boleh pakai baju besar, pakai peti itu. Kalau tidak ada masalah apa-apa, lebih bagus dalam kondisi biasa tanpa peti. Iya, jadi peletakannya di liang lahat. Gitu. Ya, mayit emang kan dalam banyak fikih itu bagian dia kan menyentuh bagian tanah gitu kan, begitu. Jadi lebih bagusnya ya tidak pakai peti, kecuali yang punya kasus khusus ya, kayak terbunuh atau apa gitu, kecelakaan, itu memang nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kondisi biasa itu akan lebih bagus dalam seperti yang apa adanya gitu, ya seperti yang umumnya, ya. Dan yang paling pokok wajahnya itu kan menghadap kiblat, ya. Maka kalau di peti, ya seandainya mau pakai peti, wajahnya dihadapkan ke kiblat, itu juga nggak ada masalah, gitu kan ya. Nah ini kan liang lahat bisa dua Pak, bisa di tepi, gitu ya, bisa di tengah. Ada yang di tepi kan dibikin lebih dalam gitu ya, itu penempatan mayat. Ada lagi modelnya itu di tengah dibikin kayak parit, kayak parit tuh. Jadi di tengah begitu kayak parit, ditaruh di situ, gitu ya. Dan dalam banyak kitab itu memang kalau tidak ada masalah, dia tidak dianjurkan pakai peti. Ya, itu. Macam tradisi, Pak. Iya, begitu. Ya, tapi sih yang paling pokok ini Pak, posisi mayit jangan sampai tidak menghadap kiblat. Ya, jadi walaupun dia ditaruh di peti gitu ya, itu dihadapkan ke kiblat. Sebab itu menjadi satu hal yang wajib ya. Jadi setiap muslim ketika dia dikubur itu menghadap kiblat.